Halo sahabat biologi. Hai guys, di sini kami akan mempresentasikan proposal penelitian kami yang berjudul apa Ratu? Yang berjudul pengolahan kotoran limbah sapi dengan menggunakan bakteri anaerob menjadi sebagai biogas untuk energi ramah lingkungan di Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo. Nah, di sini saya Nurul Aini dan teman saya Ratu Alamubita, kami dari Prodi Biologi akan menampilkan slide berikut ini. Dadah. You know it's not the same as it was. As it was. You know it's not the same. guys, kembali lagi bersama kita. Sobat biologi, dua-dua. Oke, di sini kita akan menjelaskan lebih lengkap lagi mengenai proposal penelitian yang kita pilih, yaitu sudah sesuai dengan profesi kita, yaitu biologi murni, yang berjudul pengolahan limbah kotoran sapi dengan bakteri anaerob sebagai biogas untuk energi ramah lingkungan di Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo. Oke, yang pertama yaitu terdapat latar belakang. Latar belakang di sini pertama kita menjelaskan mengenai limbah. Limbah merupakan bahan organik atau anorganik yang tidak termanfaatkan lagi sehingga dapat menimbulkan masalah serius bagi lingkungan jika tidak ditangani dengan baik. Limbah dapat berasal dari berbagai sumber hasil buangan dari suatu proses produksi. Salah satunya yaitu pada limbah peternakan. Limbah peternakan di situ terdapat dari rumah potong hewan, pengolahan produksi ternak, dan hasil dari kegiatan usaha ternak. Di situ juga terdapat limbah padat, cair, dan gas yang apabila tidak ditangani dengan baik, maka akan berdampak buruk bagi lingkungan. Nah, latar belakang selanjutnya kita menjelaskan mengenai kotoran sapi. Kotoran sapi dapat diolah menjadi pupuk organik. Apa itu pupuk organik? Nah, pupuk organik itu pupuk yang berasal dari tanaman dan kotoran hewan yang telah mengalami proses dekomposisi atau pelapukan. Nah, selama ini sisa tanaman dan kotoran hewan tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai pengganti pupuk buatan. Pengganti pupuk buatan yaitu kompos. Kompos yang baik adalah yang sudah cukup mengalami pelapukan dan dicirikan dengan warna yang sudah berbeda dengan warna bahan pembentuknya, tidak berbau, kadar airnya rendah, dan sesuai dengan suhu ruang. Hal ini dapat dikatakan memberikan dampak yang sangat positif, yang mana kotoran sapi tidak hanya sia-sia namun memberikan keuntungan bagi masyarakat dan sekitarnya. Nah, selanjutnya itu banyaknya limbah kotoran sapi yang mencapai lebih dari 10 kg per hari membuat limbah kotoran tersebut setiap harinya semakin menumpuk di tempat pembuangan limbah. Hal ini tentunya membuat kandang sapi akan semakin buruk. Nah, selain itu bau kotoran sapi ini juga akan mengganggu. Kuantitas kotoran yang semakin hari semakin banyak juga dapat membuat pengelolaan ternak sapi menyediakan tempat yang lebih besar untuk menampung limbah tersebut. Nah, tumpukan limbah kotoran ternak sapi ini yang dihasilkan itu dapat ditunjukkan pada gambar berikut ini. Oke, melalui penelitian ini dapat diberikan informasi serta wawasan yang baru mengenai proses pengolahan limbah sebagai biogas dan pupuk kompos untuk energi ramah lingkungan. Oke, selanjutnya di sini kita membahas permasalahan pada proposal penelitian. Jadi, kotoran sapi kebanyakan hanya dimanfaatkan untuk dijadikan pupuk kandang namun tanpa proses pengolahan. Biasanya kotoran sapi itu hanya dibiarkan mengering di suatu lahan dan setelah kering itu baru digunakan untuk penyuburan tanah atau tanaman. Kondisi ini tentu dapat merusak lingkungan, terutama pencemaran pada udara. Sebab kotoran sapi yang masih basah ini akan menimbulkan bau yang tidak sedap dan jelas akan membahayakan kesehatan bagi orang yang menghirupnya. Padahal, jika dianalisis, kotoran sapi itu sebenarnya dapat dijadikan bahan dasar dalam pembuatan biogas dan pupuk organik. Apa itu biogas? Biogas merupakan gas yang dihasilkan oleh aktivitas anaerobik atau fermentasi dari bahan-bahan organik, yaitu termasuk diantaranya terdapat kotoran manusia dan hewan, limbah domestik atau rumah tangga, sampah biodegradable, atau setiap limbah organik yang biodegradable dalam kondisi anaerobik. Nah, selain itu ada permasalahan lain yang dialami oleh masyarakat, yaitu harga LPG yang semakin tinggi serta distribusi yang tidak merata menyulitkan mitra dan memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Limbah kotoran sapi ini
yang dihasilkan belum banyak dimanfaatkan. Nah, sebagai bahan pembuatan biogas, padahal teknologi biogas ini banyak digunakan sebagai bahan bakar alternatif dalam memasak atau bisa digunakan untuk listrik. Saat ini kotoran sapi hanya dipergunakan sebagai pembuatan pupuk kandang yang belum bisa memberikan nilai ekonomis. Masih minimalnya sosialisasi yang diberikan oleh dinas terkait untuk memanfaatkan kotoran sapi sebagai bahan baku biogas, dan masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang pemanfaatan limbah kotoran sapi menjadi biogas. Nah, permasalahan yang lain itu juga terdapat pada jumlah kotoran sapi yang tidak bisa langsung dimanfaatkan sehingga menyulitkan dalam proses pengolahannya menjadi pupuk kandang. Jadi itu merupakan permasalahan yang ditimbulkan dari pupuk kandang tersebut. Oke, selanjutnya fokus penelitian. Fokus penelitian ini kita mengapa meneliti pengolahan limbah kotoran sapi dengan bakteri anaerob sebagai biogas untuk energi ramah lingkungan di Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo. Di sini alasan yang pertama kenapa kita memilih penelitian ini yaitu untuk membuat inovasi baru, yaitu penggunaan gas bumi dengan memanfaatkan limbah kotoran sapi untuk dijadikan sebagai biogas yang dapat meringankan beban masyarakat dan juga dapat menghemat energi. Selain itu juga limbah kotoran sapi pula dapat dijadikan sebagai pupuk kompos yang sangat berguna dalam meregenerasi tanah. Kemudian untuk alasan yang kedua yaitu untuk memberikan dampak positif bagi hasil produksi biogas dapat digunakan oleh masyarakat sebagai bahan bakar alternatif pengganti gas LPG guna memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan dapat mengurangi pemakaian gas LPG sebanyak 30% serta dapat menghasilkan pupuk cair dan padat organik yang digunakan pada lahan pertanian dan perkebunan. Nah, untuk yang alasan ketiga itu untuk memberikan wawasan baru bahwa limbah kotoran sapi ini tuh tidak hanya dapat digunakan sebagai pupuk organik, namun bisa digunakan sebagai penghasil biogas. Penelitian ini memiliki rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana sistem pengolahan kotoran sapi dengan bakteri anaerob menjadi energi biogas di Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo. Rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana pengaruh kotoran sapi dengan bakteri anaerob ini menjadi energi biogas di Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo. Dan yang ketiga, bagaimana manfaat limbah kotoran sapi dari berbagai aspek seperti aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian dari proposal penelitian ini, yaitu yang pertama untuk mengetahui sistem pengolahan kotoran sapi dengan bakteri anaerob menjadi energi biogas di Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo. Nah, yang kedua itu untuk mengetahui pengaruh kotoran sapi dengan bakteri anaerob menjadi energi biogas di Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo. Yang ketiga yaitu mengetahui manfaat limbah kotoran sapi dari berbagai aspek, seperti pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Penelitian ini terdapat manfaat yaitu yang pertama dapat memberikan informasi mengenai pemanfaatan limbah kotoran sapi sebagai biogas dan pupuk organik. Nah, yang kedua yaitu penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Dan yang terakhir, bagi pemerintah, informasi ini dapat menjadikan pertimbangan kebijakan pemerintah dalam hal pengembangan biogas dan pupuk organik dari limbah kotoran sapi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Oke, selanjutnya yaitu tinjauan pustaka dari proposal penelitian ini. Pertama, membahas biogas. Biogas merupakan gas yang dihasilkan oleh aktivitas anaerobik atau fermentasi dari bahan organik, termasuk diantaranya yaitu kotoran manusia dan hewan, limbah domestik atau rumah tangga, sampah biodegradable atau setiap limbah organik yang biodegradable dalam kondisi anaerobik. Kandungan utama dalam biogas itu adalah metana dan karbon dioksida. Biogas sangat berpotensi untuk dimanfaatkan menjadi sumber energi. Yang biogas ini atau sering pula disebut gas bio merupakan gas yang timbul jika bahan-bahan seperti kotoran hewan, kotoran manusia, ataupun sampah direndam dalam air dan disimpan di tempat tertutup atau anaerob. Nah, proses kimia terbentuknya gas ini cukup rumit, tetapi cara menghasilkannya tidak sesulit proses pembentukannya.
Hanya dengan teknologi sederhana, gas ini dapat dimanfaatkan dengan baik. Komposisi biogas sangat bervariasi tergantung dengan asal proses anaerobik yang terjadi. Gas landfill memiliki konsentrasi metana sekitar 50%, sedangkan sistem pengolahan limbah maju dapat menghasilkan biogas dengan 55-75% CH4. Persentase metana ini dalam biogas hasil eksperimen didapatkan dengan cara melakukan pengujian pada laboratorium menurut Aicia et al. Pada tahun 2012. Proses pembentukan biogas itu dibutuhkan ruang yang kedap udara tanpa oksigen atau anaerob, yaitu tertutup. Kondisi ini menjadi kelebihan dari sistem biogas, yaitu tidak adanya bau atau aroma dari proses pengelolaan biogas. Nah, berikutnya itu adalah tahap-tahap proses biologi pembentukan biogas menurut Suyitno et al. 2010. Yang pertama, tahap hidrolisis. Pada tahap ini, bahan-bahan organik yang mengandung selulosa, hemiselulosa, dan bahan ekstraktif seperti protein, karbohidrat, dan lipid akan diurai menjadi senyawa dengan rantai yang lebih pendek. Pada tahap hidrolisis, mikroorganisme yang berperan yaitu enzim ekstraseluler seperti selulase, amilase, protease, dan lipase. Ya, tahap kedua yaitu tahap pengasaman. Pada tahap pengasaman ini, bakteri akan menghasilkan asam yang berfungsi untuk mengubah senyawa yang pendek hasil hidrolisis menjadi asam asetat yang memiliki rumus kimia CH3COOH, H2, dan CO2. Bakteri merupakan bakteri anaerob yang dapat tumbuh dalam keadaan asam, yaitu dengan pH 5,5 sampai 6,5. Nah, tahap pembentukan gas CH4 metagenesis ini, pada tahap ini bakteri yang berperan adalah bakteri metanogenesis atau bakteri metana. Nah, bakteri ini membutuhkan kondisi digester yang gelap dan kedap udara. Temperatur di mana bakteri ini bekerja paling optimal itu 35 derajat Celcius dan sangat sensitif terhadap perubahan temperatur antara 2-3 derajat Celcius. Pada akhirnya, yang dihasilkan gas H2CO2 ini asam aksetat yang dihasilkan pada tahap pengasaman. Jadi itu merupakan tahap-tahap pada proses pembentukan pengolahan dari pupuk organik yaitu. Selanjutnya metodologi. Metodologi di sini terdiri dari pengumpulan data, pendekatan, dan analisis data. Nah, penelitian ini merupakan penelitian eksperimental yang dianalisis secara deskriptif, yaitu pendekatan yang dilakukan diantaranya yaitu melalui pendekatan kualitatif deskriptif dengan menampilkan gambaran secara detail tentang situasi serta data yang dikumpulkan berupa kata-kata atau gambar dan bukan angka. Nah, selanjutnya metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode eksperimental dan uji sampel. Selanjutnya teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan melalui observasi dan kajian pustaka pada literatur yang selanjutnya dianalisis untuk menarik sebuah kesimpulan. Oke, sudah sampai di penghujung video kami. Cukup sekian presentasi proposal penelitian kami. Kami pamit undur diri dan selamat ketemu di vlog kami selanjutnya. Bye bye guys. See you.